27. Ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menggunakan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan tersebut pada masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka ini jawabannya D, ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan alat. Artinya apa? Ilmu pengetahuan digunakan untuk menciptakan alat-alat yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai hal yang permasalahan yang dihadapi. Misalkan kemampuan telekomunikasi digunakan mungkin untuk membuat jaringan internet, telepon dan sebagainya untuk mempermudah komunikasi antar manusia bagi satu negara maupun antar negara. Misalkan seperti itu. Kemudian nomor 28, sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri disebut dengan toleransi. Ya. Ini tidak ada yang harus dijelaskan. Nomor 33. Ini kalau saya kemarin googling ya. Ini interaksi antara guru dan guru itu jawabannya di situ ada hubungan guru di sekolah. Nomor 33. Kalau 34, akulturasi budaya dan Islam di Indonesia itu kemarin ada yang menjawabnya itu adalah E, ada jawabnya ada D. Tapi yang D itu mencakup seni bangunan dengan bukti masjid dan menara Kudus. Kalau yang E itu bentuk susunan atap masjid dan bertingkat saja. Jadi lebih lengkap sini, Masjid Kudus itu sudah bertingkat, atapnya bertingkat, sekaligus juga ada menaranya yang seperti pura begitu. Jadi kita jawabnya adalah ke D. Suatu wadah, nomor 36 sekarang. Suatu wadah yang terdiri dari lautan, daratan, dan lapisan udara sebagai tempat manusia dan hidup lainnya dalam melakukan interaksi serta memelihara kelangsungan hidupnya disebut dengan konsep ruang. Ini konsep ruang. Nomor 37 yang termasuk norma kesopanan. Yang A dan B itu termasuk norma kesusilaan. Ya, berkata jujur dan sebagainya itu. Yang melaksanakan ibadah tepat waktu itu norma agama, menggunakan helm saat berkendara, kemudian membawa SIM dan sebagainya, norma hukum. Berarti jawabannya adalah E, menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Nomor 42. Ilmu pengetahuan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, ilmu pengetahuan yang terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh manusia berpengaruh pada dampak yang akan didapatkan oleh manusia itu sendiri. Dari perkembangannya itulah kita dapat membedakan bahwa ilmu pengetahuan bercirikan. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu bisa diakses, kemudian berkembang sesuai dengan zaman. Artinya ilmu pengetahuan itu adalah bersifat terbuka dan dinamis. Jadi jawabannya adalah E, terbuka, dinamis. Terbuka artinya bisa diakses, dinamis itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian nomor 43, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada simbol lambang negara Garuda Pancasila adalah ini E ya, meskipun bangsa Indonesia terdiri beragam suku bangsa, adat istiadat, ras, agama dan budaya, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Tuh. Kemudian nomor 45, keutuhan NKRI dapat terganggu apabila masyarakat bersikap yang membuat golongan untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang lainnya jawabannya sudah betul, bersatu dalam perbedaan, tidak membeda-bedakan suku,
menghargai pendapat orang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, itu sudah betul. Yang ini yang bukan yang dapat mengganggu, yang membuat golongan untuk kepentingan diri sendiri ini. Kemudian nomor 53, komunikasi adalah proses yang menyampaikan suatu pernyataan oleh seorang pada orang lain berdasarkan pengertian atas yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah komponen komunikasi itu ada yang pertama pesan, yaitu sesuatu yang harus disampaikan. Ya, sesuatu yang harus disampaikan itu pesan. Kemudian siapa yang menyampaikan pesan? Yang menyampaikan pesan adalah komunikator, itu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian siapa yang menerima pesan? Yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi pesan disampaikan oleh komunikator, kemudian diterima oleh komunikan. Komunikan itu yang menerima pesan. Kemudian alat atau sarana penghubung, misalkan pesannya melalui telepon dan sebagainya, sarana atau media itu disebut dengan saluran. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah efek. Efek itu akibat atau pengaruhnya terhadap pesan itu. Kemudian ada feedback, artinya respon atau umpan balik. Berarti yang tidak termasuk adalah informasi di sini. Jawabannya adalah A. Jadi yang termasuk komponen komunikasi ada informasinya. Kemudian 55. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau 55 menyanyikan lagu daerah itu kultural ya. Kalau etnik tadi memakai pakaian daerah waktu ada Sumpah Pemuda dan sebagainya. Gender itu adalah berdasarkan jenis kelamin. Kemudian minat itu sesuai dengan hobi dan sebagainya. Status sosial itu bisa saja kedudukan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, misalkan itu tadi pejabat, kemudian rakyat biasa, kaya, miskin dan sebagainya. Nomor 58. Oh, ada yang kelupaan saya. 58 belum ini. Nanti saya berikan nanti. Saya kelupaan kemarin ya, Bu Nurul. 58 B pembentukan harga ya. Oh ya. Kesepakatan. Oh iya, ada catatannya, pembentukan harga. Jadi tawar menawar di pasar itu akan berfungsi untuk pembentukan harga. Kalau tempatnya bukan menukar, itu bukan karena di sini ini iya, tapi di sini yang diceritakan adalah terbentuknya harga dari harga tawar menawar itu. Nomor 59 di sini yang dibicarakan adalah keragaman. Di sini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Berarti jelas di sini adalah keragaman agama. Jawabannya adalah C. Kemudian 68. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, orang memilih pemukiman didasarkan pada ini dekat dengan lahan garapan. Karena di sini kebutuhannya primer, bukan hanya pekerjaan. Bisa saja di sini bisa dekat dengan pasar, bisa dekat dengan sungai, bisa dekat dengan tempat yang urusannya adalah memenuhi kebutuhan semuanya, mulai kebutuhan sandang, pangan dan papan ya.
mulai kebutuhan primer, berarti kebutuhan sehari-hari di situ. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah adalah ini kemarin jawabannya adalah kok pengirim atau komunikator. Ini saya googling kemarin. Nah, di sini ada 71 diceritakan kepada di sini ada bu guru memperkenalkan siswanya, siswa barunya, kemudian di sini siswa barunya, kemudian siswa kelas yang lama itu berisik karena temannya itu berbeda secara fisik. Teman barunya itu kulitnya itu hitam, rambutnya keriting dan berasal dari suku yang berbeda. Maka apa yang harus diterapkan oleh guru agar memberikan ketenangan pada siswanya dan juga memberi pengertian pada siswanya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberi contoh pemahaman pada siswa tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui mata pelajaran PPKN. Jawabannya A. Kebudayaan memiliki 3 unsur penting: sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya adalah, nah, ini wujud sistem budaya, sistemnya ya. Kalau bangunan sekolahan, fasilitas sekolah, paket seragam sekolah, kepala sekolah, ya, ini adalah sesuatu yang bersifat fisik. Fisik berarti di sini berarti sistem budayanya adalah pada tata tertib sekolah. Lanjut. Ini Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Nanti ya Mbak Titi, Bu Titi tadi sudah ya pada ideologi bangsa. Mari saya sedikit kalau sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kalau pandang hijau, Pancasila memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Pancasila sebagai dasar dan motivasi bersikap itu kalau nomor 78 itu latar belakang terjadinya peristiwa 10 November yang bukan ya. Yang bukan itu pendudukan Jepang dan perobekan itu karena di sini tewasnya AWS Malabi itu Belanda itu apa namanya? Kedatangan Belanda yang diboncengin tentara Nika. Berarti di sini Jepang sudah kalah. Berarti yang bukan adalah pendudukan Jepang dan perobekan bendera di Hotel Yamato. Nomor 81, persaingan ekonomi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam hasil produksi pun terus-menerus ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk agar suatu barang menjadi barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai harga atau yang mempunyai harga. Artinya barang tersebut mempunyai nilai ketika dibeli dengan uang. Bagaimana agar suatu barang itu mendapatkan nilai harga yang baik? Artinya prinsip ekonominya juga harus digunakan. Artinya begini, kalau yang berkeinginan suatu barang, misalkan yang minat akan suatu barang itu tinggi, kemudian barangnya itu terbatas, maka harganya menjadi tinggi. Tapi kalau harganya berlimpah, yang berminat itu jarang, maka harganya menjadi rendah. Maka bagaimana? Diproduksi secara efisien, artinya sesuai kebutuhan. Efisien. Jawabannya adalah B. Delapan 6. Ini tidak ada masalah fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan wujud persatuan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini ada masalah ini. Nomor 86. Sekarang 91.
Di sini ada kata-kata terakhir, kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, nomor 91. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya relatif terbatas. Inilah masalah ekonomi. Jadi kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, sedangkan barang untuk memenuhinya itu ada batasnya. Ini masalah ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi itu adalah kita mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu pasti. Kalau objek ilmu ekonomi ya segala sesuatu yang dibahas tentang ilmu ekonomi. Kalau motif ekonomi itu mencari keuntungan atau mencari laba. Tindakan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu baru tindakan ekonomi. Ini biasanya tentu adalah masalah prinsip dan motif serta motif. Kalau prinsipnya tadi adalah prinsip ekonomi itu mengeluarkan modal kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Itu untuk prinsip. Kalau motifnya ekonomi itu untuk mencari keuntungan. Terus nomor 96 adalah faktor yang menyebabkan pencemaran tanah. Ini pencemaran tanah ada beberapa hal, yaitu air, tanah, udara, serta suara. Pencemaran air biasanya pembuangan limbah, kemudian pembuangan sampah ke sungai, pembuangan kotoran ke sungai, terbangkai juga ke sungai. Itu termasuk dalam pencemaran air. Kemudian membunuh ikan dengan menggunakan racun itu juga bisa menyebabkan pencemaran sungai, air. Pencemaran udara itu mulai pembakaran sampah yang asapnya itu bisa mengganggu pernapasan, kemudian asap kendaraan bermotor, asap pabrik, debu dan sebagainya. Kemudian ada pencemaran suara. Itu biasanya terjadi di daerah orang-orang yang tinggalnya di dekat dengan jalan raya atau dekat dengan bandara, yang transportasi baik itu kendaraan serta pesawat itu, atau dekat dengan pabrik itu bising dan sebagainya. Kalau pencemaran tanah itu adalah ini di sini ada pembakaran sampah. Biasanya sampah itu bisa saja plastik ya. Itu di sini kan sampah tidak ada organik atau anorganik, berarti bisa saja plastik dan sebagainya. Kemudian limbah industri serta limbah rumah tangga, bisa pecahan kaca dan sebagainya. Berarti ini 1, 4, dan 5. Yang bukan adalah 2 dan 3. Hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dinamika suatu ruang dan manusia yang mau berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Oleh karena itu, isu utama dalam penelitian objek studi sejarah adalah mengenai keautentikan sumber-sumber sejarah. Keautentikan artinya keaslian. Jadi sejarah itu, kemarin tuh saya tanya kepada guru saya, siapa yang menulis sejarah? Sejarah itu ditulis siapa yang menang. Yang menang itu yang menulis sejarah. Jadi yang menang itu, kalau ada perang, yang menang biasanya menulis sejarah. Jadi yang menang itu yang menulis sejarah. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah keautentikan sumber-sumber sejarah. Jadi misalkan ada kitab kuno atau prasasti, piagam-piagam kuno dan sebagainya, itu yang itu digunakan untuk sebagai sumber sejarah. Kalau hanya cerita saja, cerita kan bisa ngarang. Itu bisa saja dilakukan oleh mereka yang menang dalam suatu perang, kemudian menceritakan pahlawannya seperti ini. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Ini selesai sampai ketika pancaran tersebut memanculkan air bersama. Ketika pancuran akan memanculkan air bersama lagi paling awal pada pukul, dan cari KPK-nya dari 60
simetri lipat adalah segitiga sebarang. Tak kirim engko. Itu ada gambar persegi dan setengah lingkaran ya. Jadi dari luas perseginya yaitu sisi kali sisi 28 kali 28.